Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman farmasis. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait screening administratif dan farmaseutik pada sebuah resep. Ya, sebenarnya perlu diketahui bahwa screening resep itu terbagi atas 3 screening ya. Yang pertama adalah administratif, kemudian yang kedua farmaseutik, dan yang ketiga adalah yang klinis, screening klinis. Namun pada kali ini kita akan mempelajari hanya pada screening administratif dan screening secara farmaseutik. Oke, untuk lebih jelasnya ya terkait screening resep ini khususnya pada screening administratif dan farmaseutik, kita lihat di slide selanjutnya ya untuk belajar lebih dalam lagi terkait kedua screen pada resep ini. Yang pertama teman-teman ya perlu diketahui bahwa resep itu yang sebelumnya tadi di awal judulnya adalah screening administratif dan screening farmaseutik, itu merupakan suatu kegiatan ya, suatu upaya dalam melakukan pengkajian resep ya, dalam melakukan suatu analisis resep khususnya pada bagian klinik ya, layanan farmasi klinik. Kenapa ada pengkajian atau upaya analisis? Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat atau tidaknya suatu masalah yang terkait pada obat-obat yang diresepkan atau yang ditulis pada resep tersebut. Dan juga upaya itu adalah untuk menghindari terjadinya medication error, terutama pada tahap resepan ya, atau yang dikenal dengan prescribing error. Oke, seperti itu. Jadi saya ulangi kembali bahwa pengkajian resep itu dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat yang dituliskan di resep. Nah, bila ditemukan masalah, itu kemudian harus segera dilakukan konsultasi ya, atau ada suatu diskusi menghubungi si penulis resep atau dokternya untuk menyatakan atau menyampaikan terkait resep atau kejanggalan resep yang kita layani gitu kan. Misalnya apakah tidak sesuai dengan persyaratan administrasi gitu, atau adanya kekurangan pada farmaseutik ya, persyaratan farmaseutik, atau bahkan ada kekurangan terhadap persyaratan secara klinis. Nah, resep ini biasanya itu adalah misalnya ada yang sifatnya pasien yang rawat inap. Nah, rawat inap ini adalah berlaku untuk di rumah sakit tentunya, atau di puskesmas yang memiliki layanan rawat inap, atau di klinik yang juga memiliki layanan rawat inap gitu. Nah, selain itu untuk berlaku juga untuk pasien yang sifatnya rawat jalan. Nah, rawat jalan di sini maksudnya masuk pada kategori pasien atau masyarakat yang tidak dirawat inap namun bebas, atau mereka berhak atau memilih apotek-apotek yang mereka bisa melakukan penukaran resep. Dalam hal ini adalah menembus obat di dalam resep yang dituliskan seperti itu. Oke, paham ya? Ini adalah sebagai pendahuluan terkait pengkajian resep, yang kemudian nantinya kita akan membahas lebih lanjut terhadap screening pada resep. Oke, selanjutnya screening resep ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itu terbagi atas 3, ada yang secara administrasi ya, screening farmaseutik, dan screening atau pertimbangan secara klinis. Ini ada 3 ya dalam screening resep. Oke. Baik, kita melihat dulu pada screening resep administrasi. Nah, untuk persyaratan administrasi resep itu ada 4
komponen ya, yang mana tiap komponennya itu terdiri beberapa poin. Nah, langsung saja kita melihat untuk komponen yang pertama, di situ harus ada nama pasien, kemudian umurnya pasien. Selain itu jenis kelamin pasien gitu. Dan jenis kelamin ini hanya ada dua ya teman-teman, hanya ada laki-laki atau pria. Yang kemudian yang kedua adalah wanita atau perempuan. Kemudian berat badan. Nah, berat badan ini biasanya dituliskan jika pasiennya itu adalah seorang anak-anak atau anak kecil. Karena ada obat-obat tertentu yang memang hanya dikhususkan pada orang dewasa gitu. Tapi anak-anak itu tidak tersedia, makanya dikonversilah berdasarkan berat badan seperti itu. Kemudian tinggi badan pasien. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah nama penulis resep atau nama dokter. Kemudian nomor izinnya harus ada ya tentunya. Kemudian alamat dan parafnya. Nah, paraf ini berfungsi sebagai legalitas atau suatu bentuk keabsahan suatu resep. Jadi resep itu enggak asal-asalan gitu kan. Karena benar-benar legal atau sah absah karena ada paraf dokter yang tercantum. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal resep itu dibuat. Jadi tanggal resep ini penting juga ya untuk digunakan sebagai arsip ya atau dokumentasi terkait penerbitan resep itu. Atau mungkin kedepannya setelah dilakukan penebusan obat, nah itu kan bisa dilihat misalnya pada resep yang racikan itu kan kita kenal ada BUD ya, Beyond Use Date. Jadi obat racik itu hanya berlaku misalnya 10 hari. Nah, untuk mengingat kembali masa berlakunya obat racik ini kita bisa berpatokan pada tanggal resep ini seperti itu. Misalnya ditentukan tanggal 10 ini BUD-nya hanya sampai tanggal 10 misalnya kan, hanya 10 hari gitu. Nah, selebihnya itu nggak bisa digunakan, kita bisa berpatokan pada resep itu. Oke, kita bisa melihat pada resep. Kemudian persyaratan administrasi keempat adalah adanya suatu adanya suatu unit asal resep, adanya informasi terkait unit asal resep itu dari mana ya, dari ruangan mana gitu. Misalnya di rumah sakit, di farmasis ya, bagian instalasi farmasis itu kan biasanya menanyakan misalnya terjadi kekeliruan atau ada yang perlu dipertanyakan ke penulis resep atau dokternya, dan untuk memudahkan hal tersebut menemukan resep ini dari mana, makanya biasanya dicantumkan asal resepnya ini dari poli mana, dari ruangan mana, misalnya untuk ruangan rawat inap seperti itu. Itu memberikan suatu bentuk kemudahan. Oke, selanjutnya adalah persyaratan secara farmaseutik. Nah, untuk persyaratan farmaseutik ini kita berbicara terkait obatnya, ya. Nah, yang pertama bisa dilihat di sini persyaratan farmaseutik adalah nama obatnya. Obat itu harus jelas ya namanya, karena kita ketahui bahwa obat itu ada yang dikenal dengan istilah LASA ya atau LASA, look alike, sound alike. Jadi harus jelas nama obatnya. Kemudian bentuknya apakah tablet, kapsul, cairan, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah kekuatan sediaannya. Misalnya paracetamol 500 mg gitu kan. Kemudian ambroxol 500 mg seperti itu. Itu adalah kekuatan sediaan. Kemudian yang kedua, komponen kedua pada persyaratan farmaseutik adalah dosis dan jumlah obat. Kemudian yang ketiga, stabilitas dan inkompatibilitas. Kemudian yang keempat adalah adanya suatu aturan dan cara penggunaan obat yang tertulis di resep. Misalnya aturannya adalah digunakan atau diminum 3 kali sehari. Nah,
Kalau 3 kali sehari berarti setiap 8 jam dalam sehari itu 24 jam itu harus diminum 1 tablet misalnya gitu. Kemudian misalnya untuk resep topikal ya, obat topikal cara penggunaannya gimana, misalnya dioleskan tipis-tipis pada bagian luka atau pada bagian kulit yang mengalami luka gitu. Penggunaannya berapa kali, misalnya 2-3 kali dalam sehari. Itu untuk persyaratan secara farmasetik. Oke, kemudian nah ini ya persyaratan klinis ini kita tidak membahas lebih dalam ya, namun cukup untuk diketahui terkait persyaratan klinis ini bahwa dalam persyaratan klinis itu ada 5 komponen yang perlu diperhatikan atau dipahami. Yang pertama adalah ketepatan indikasi. Misalnya, pasiennya itu demam, kemudian agak pusing gitu ya sebagai simptomnya, kemudian dia flu. Nah, resepnya itu diberikan misalnya obatnya salah satunya adalah paracetamol gitu. Nah, itu kan sudah tergolong, obat tersebut sudah tergolong tepat indikasi ya, karena kita ketahui bahwa salah indikasi daripada paracetamol itu adalah sebagai analgetik antipiretik, sehingga kemudian pasien itu bisa mengobati atau meredakan gejala-gejala simptomnya. Kemudian persyaratan klinis yang kedua adalah duplikasi pengobatan. Kemudian yang ketiga, alergi dan reaksi obat yang tidak diinginkan, biasanya disingkat ROTD. Kemudian kontraindikasi dan interaksi obat. Nah, untuk interaksi obat ini, apakah interaksi antara obat yang satu dengan obat yang lainnya, atau apakah terjadi interaksi antara obat dan makanan yang dikonsumsi atau yang berada di dalam lambung, seperti itu. Ini untuk persyaratan klinis ya. Oke, paham ya teman-teman? Kemudian saya lanjutkan lagi. Perlu juga diketahui bahwa dalam suatu resep itu ada bagian-bagian resep. Yang pertama adalah inskripsio, kemudian ada preskripsio, yang ketiga ada signatura, dan yang keempat adalah subskripsio. Oke, seperti ya teman-teman. Ini adalah 4 daripada bagian resep. Misalnya yang pertama kita lihat inskripsio. Nah, itu yang tercakup di dalamnya adalah identitas dokter penulis resep. Kemudian SIP-nya, kemudian alamat dokter, misalnya dia praktek klinik, dia buka klinik, kemudian kota misalnya, kemudian tanggal ya, tanggalnya dan resepnya. Nah, selanjutnya adalah preskripsio atau yang biasa dikenal dengan inti resep. Nah, di sini terdiri dari nama obat, kemudian bentuk sediaan obat ya. Selanjutnya adalah dosis obat dan jumlahnya. Itu untuk preskripsio. Kemudian cakupan daripada signatura adalah tanda yang harus ditulis di etiket obat. Nah, misalnya di situ tercantum nama pasien dan petunjuk pemakaian atau penggunaan obat. Selanjutnya yang terakhir adalah subskripsio. Ini mencakup tanda tangan atau para dokter atau penulis resep. Oke, jadi perlu diingat juga bahwa bagian-bagian resep itu terdiri atas 4 ya, yang seperti telah kita bahas. Saya lanjutkan lagi. Oke, ini adalah salah satu contoh resep ya teman-teman, salah satu contoh resep. Nah, di sini untuk resepnya sendiri apoteknya jelas ya, nama apoteknya ya yang mengeluarkan resep itu. Ini adalah salinan resep ya, kopi resep ini ya. Kemudian alamatnya jelas, kemudian farmasisnya, apotekernya, kemudian nomor SIPA-nya dan SIA-nya. Nah, resepnya itu dibuat pada tanggal berapa, kemudian pasiennya siapa, kemudian dari dokter siapa. Nah, untuk inti resepnya di sini bisa dilihat ya teman-teman. Ada 3
resep yang diminta oleh dokternya, namun kita melihat lagi bahwa hanya satu yang perlu dilayani ya, yang ini aja yang dilayani, yang ini nggak usah karena ada status ended, nggak diberikan. Ya, ini merupakan salep ya teman-teman yang perlu dicampur ya atau di compounding dengan perintahnya adalah campurkan semua bahan obat ini ya untuk menjadi salep, perintahnya. Oke. Nah, dari resep ini ya teman-teman, kalau dilihat ya atau dicermati, terdapat beberapa kekurangan atau yang tidak memenuhi secara administratif ya ataupun secara farmaseutik, bahkan atau secara klinis gitu. Oke, nanti kita lihat apa aja yang tidak memenuhi dan apa aja yang sudah memenuhi pada screen resep ya, resep ini ya, salinan resep ini. Oke. Nah, untuk secara screen administratif ya pada resep tadi ya, resep sebelumnya, pada resep ini ya, komponen resep yang tidak ada adalah paraf dokter, kemudian alamat pasien dan nomor telepon pasien, jenis kelamin dan berat badan pasien ya, itu yang nggak ada. Oke. Kemudian selain daripada itu, nama dan alamat instansi ya, apoteknya maksudnya, kemudian nama dokternya, nomor teleponnya, alamat dokter, kemudian nama pasiennya, umur udah ada, obat, dosis, jumlah obat, dan aturan pakai, semuanya itu ada dan jelas. Ini untuk screen administratif. Paham ya teman-teman? Ini salah satu bentuk cara yang digunakan dalam screen administratif resep. Selanjutnya adalah untuk yang tidak ada atau tidak jelas pada screen administratif tadi, bisa dilihat di sini ya untuk lebih jelasnya ya. Kenapa itu perlu? Kenapa itu harus ada? Itu karena begini. Nah, kita melihat pada resep tadi, komponen resep yang tidak ada atau yang jelas itu adalah para dokter. Medication errornya adalah keabsahan resep itu. Apakah resep itu benar-benar diterbitkan atau dituliskan oleh seorang dokter gitu kan. Jangan sampai itu hanya ditulis-tulis saja oleh pasien ya atau konsumen, artinya tidak sah resep itu. Itu medication errornya. Kemudian solusinya apa? Dilakukan komunikasi dengan dokternya. Kemudian komponen resep yang kedua yang nggak ada atau yang tidak jelas adalah alamat pasien dan nomor telepon pasien yang bisa dihubungin gitu. Apakah nomor pribadinya atau keluarganya ya. Nah, medication errornya apa? Jika terjadi kesalahan pemberian obat, tentunya itu memberikan efek atau dampak yang buruk ya, yang tidak baik pada pasien. Salah satunya adalah obat tidak tepat pasien. Bisa juga tidak tepat indikasi, tidak tepat penggunaan, dan lain-lainnya. Makanya, itu yang ditakutkan ya. Namun kalau misalnya sudah sesuai itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya terjadi suatu kesalahan, tentu kita harus segera menghubungi pasien tersebut ya. Solusinya apa? Ya ini solusinya tentu menanyakan pada pasien. Kemudian selanjutnya adalah jenis kelamin ya, pria atau wanita itu nggak ada juga. Itu medication errornya adalah pemberian sediaan disesuaikan. Maksudnya gini, terkadang kan pria dan wanita itu pilihannya beda-beda gitu kan. Nah, untuk obat sendiri itu disediain dalam berbagai bentuk sediaan, apakah tablet, apakah kapsul, apakah larutan, dan lain-lainnya. Nah, karena adanya suatu perbedaan dalam individu manusia itu atau pasien itu, terkadang mereka akan memilih maunya seperti apa gitu. Nah, makanya di sini disebutkan medication errornya adalah pemberian sediaan disesuaikan.
Solusinya apa? Menanyakan pada pasien, maunya apa? Maunya dikasih tablet, apakah mau dikasih kapsul, apakah mau dikasih larutan, atau sediaan-sediaan yang lainnya yang tersedia. Oke, seperti itu. Kemudian ini untuk bagian-bagian resep ya, yang ada 4 tadi. Yang inskripsio di sini untuk identitas dokter dan nomor SIK-nya itu jelas. Kemudian tempat dan tanggal penulisan resep itu lengkap. Kemudian tanda R atau resip pada ujung kiri obat sudah lengkap. Untuk preskripsionya, nama dan bentuk sediaan serta jumlah obat itu udah jelas, serta bentuk sediaannya itu sudah dicantumkan. Oke. Selanjutnya untuk signatura, di sini disebutkan bahwa petunjuk pemakaiannya kurang jelas disertakan, jadi nggak jelas untuk petunjuk pemakaiannya. Ya. Kemudian subskripsinya, tanda tangan atau barcode dokter itu nggak ada. Ya, yang ini tadi ya, untuk mengidentifikasi atau menyatakan bahwa resep itu sah atau enggak. Ya, dan itu harus ada gitu. Kemudian selanjutnya adalah nama pasien serta umurnya sudah ada, namun jenis kelaminnya itu nggak ada ya, nggak ada jenis kelamin. Nomor telepon serta alamat pasien itu juga nggak ada, yang seharusnya ada gitu kan. Dan ini sifatnya adalah perlu atau harus diperhatikan. Oke. Selanjutnya kita masuk pada screening farmasetik ya. Screening farmasetik pada resep yang tadi. Oke, kita lihat kembali resepnya dulu. Nah, ini dia resepnya ya, salinan resep. Jadi mengingat kembali bahwa yang perlu dilayani hanya adalah resep untuk salep gitu ya, yang perlu dilayani. Di situ ada asam salisilat 1%, LCD 2%, kemudian sulfur 3%, benoson 10 gram, dan fungasal sebanyak 10 gram. Nah, ini ya tadi. Oke, paham ya teman-teman? Kita lihat asam salisilatnya udah, LCD-nya ada, sulfurnya, lanolin ini adalah tambahan ya. Kemudian kita menjumlahkan konsentrasi daripada keempat bahan ini dengan hasil penjumlahan sebesar 8% konsentrasinya. Jadi jumlah semua obat itu adalah 100%, dikurangi 8% adalah hanya 92%. Kemudian selanjutnya kita melakukan perhitungan bahan ya. Yang sebelumnya kita menghitung konsentrasi zat aktif ya, zat aktif dalam suatu bentuk sediaan yang akan kita buat gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali ya, bahwa zat aktifnya itu asam salisilat, LCD, sulfur, dan lanolin itu adalah 8%. Dan yang 92% ini adalah basisnya. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke perhitungan bahan. Nah, perlu diketahui di awal dulu ya, 20 gram ini itu asalnya daripada penjumlahan basis. Jadi basisnya itu adalah benoson dengan 10 gram dan fungasol 10 gram. Jadi totalnya 20 gram. Oke. Nah, yang pertama kita kembali ke sini, asam salisilat itu tadi konsentrasinya 1% ya. Setelah dilakukan perhitungan bahwa asam salisilat itu dalam 92% basis ya, itu nanti akan kita timbang sebesar 0,217 gram.
Begitupun pada LCD hasilnya adalah 0,435, untuk sulfur adalah 0,652, lanolin 0,435. Oke, seperti itu ya. Jadi keempat bahan inilah yang nantinya akan ditimbang kemudian dicampurkan dengan basisnya, yaitu benoson dan fungasol. Nah, perlu diketahui bahwa untuk benoson sendiri satu tubnya itu hanya berisi 5 gram. Jadi diperlukan 2 tub ya. Seperti itu. Kalau untuk fungasol satu tubnya itu 10 gram, jadi hanya butuh 1 tub aja. Oke, selanjutnya kita jumlahkan semua bahan ya, mulai dari asam salisilat zat aktif ya, asam salisilat dan basisnya. Totalnya adalah 21,649 gram. Oke. Inilah yang hasil akhir daripada krim yang akan dibuat. Selanjutnya, untuk inkompatibilitas tadi ya. Nah, di sini menjawab kenapa ada lanolin ya. Yang awalnya tadi di resep itu nggak ada lanolin, kok bisa langsung tiba-tiba ada. Jadi di sini akan dijawab untuk inkompatibilitas asam salisilat dan insidi itu income dengan basis krim. Artinya gini, dia itu dapat mengganggu stabilitas sediaan basis krim, sehingga digunakan lanolin sebagai emulgator dengan konsentrasi 2%. Seperti itu, makanya lanolin dipakai ya, yang di resep itu nggak ada yang diminta. Tapi karena adanya suatu inkompatibilitas antara asam salisilat dan LCD, maka digunakan lanolin sebagai emulgator dengan konsentrasi 2%. Oke. Setelah salep atau krimnya selesai, nah untuk cara dan lama pemberian, caranya itu digunakan atau diberikan secara topikal ya, tidak ditelan, hanya untuk permukaan luar saja, bagian kulit aja gitu. Kemudian lama pemberiannya adalah 2 kali aja ya, diolesin pagi dan malam setelah mandi selama 2 pekan ya, selama 2 pekan atau 14 hari dengan perkiraan 18% bagian tubuh ya yang terinfeksi gitu. Oke, di ini pasiennya ini terinfeksi jamur ya atau bakteri gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut dan lebih luas lagi terkait screening administratif dan screening farmaseutik ini ya. Nanti kalau mau mempelajari juga terkait screening klinis yang itu adalah ranahnya seorang apoteker, silahkan teman-teman belajar lebih lanjut. Semoga video pembelajaran yang singkat ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan ilmu teman-teman sekalian, khususnya saya sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.